Gadis seperti ini kemungkinan besar selalu diingat oleh orang jahat. Beberapa orang kaya ingin menyerangnya. Emoji ketiga di ponsel. Keduanya maju mendekati. Kata pria itu temannya ulang tahun. Secara khusus mengundangnya ke atas untuk merayakannya selama beberapa menit. Melihat Jessie tidak setuju, dua pemuda yang pintar ini berlutut dan memohon. Karena salah satu adalah teman sekelasnya. Jessie yang baik hati akhirnya setuju, masuk ke kamar mereka. Jelas tujuan beberapa orang ini tidak sederhana memuji Jessie, agar dia cepat mabuk. Tetapi Jessie belum pernah berpacaran. Jadi dia sangat memperhatikan jarak dengan lelaki. Saat Jessie tidak memperhatikan pemuda jahat itu, memasukkan sesuatu ke dalam gelasnya. Setelah meminumnya Jessie merasa pusing. Dia berdiri dan berencana untuk pergi. Ketiga gangster akhirnya mengungkap sifat mereka. Dengan asal memegangnya, Jessie tidak mau. Para pemuda itu langsung mendorongnya ke kasur. Kemudian mereka bertiga bergiliran memperkosa Jessie. Dari sore hingga malam, seorang gadis murni begini dihancurkan oleh para pemuda ini. Saat pergi, pria itu memasukkan uang ke tas Jessie sebagai bayaran pemerkosaan. Tidak ada yang bisa menerima penghasilan seperti ini. Akhirnya dia membuang uang itu dan pulang ke rumah. Dan dia pun menangis. Mendengar tangisan Jessie, kakeknya langsung mendekatinya dengan cemas. Bertanya padanya apa yang terjadi. Ketika kakek melihat darah dan memar di kakinya, tidak perlu bertanya lagi apa yang terjadi pada cucunya. Kakek hanya bisa menenangkan Jessie dulu. Di saat ini hati sang kakek sudah sangat marah dan ingin balas dendam. Hal ini diketahui oleh kakek. Sebagai seorang veteran, dia mulai ingin membalas dendam. Dia mengambil kapak dan bersiap untuk membalas dendam. Malah ketemu tetangga polisi. Mengetahui apa yang terjadi pada Jessie, tetangga langsung membawa tim polisinya dan masuk ke rumah itu. Menghadapi pertanyaan dari polisi, ketiganya langsung mengaku kejahatannya. Ketika hendak membawa mereka ke kantor polisi, kepala polisi datang. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menangani kasus ini, dikarenakan hubungan mereka adalah atasan dan bawahan. Tetangga polisi akhirnya mengikutinya. Alasan kepala polisi ingin menangani kasus ini adalah dikarenakan salah satu di antara tiga pemuda itu adalah putranya. Sehingga tiga pemuda brengsek itu hanya melewati proses di kantor polisi saja, mengetahui bahwa mereka dibebaskan. Jessie menangis tiap hari. Melihat cucunya yang sedih, hati kakek sangat terluka. Di saat ini dia tahu tidak bisa mengandalkan polisi. Jadi dia bertemu kepala jaksa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Sengaja memakai banyak medali di depan dadanya. Semua ini didapatkan dari pengorbanannya untuk negara. Berharap kepala jaksa melihat eksploitasi ini dapat mengadili tiga pemuda itu. Tapi mereka malah saling melindungi. Dengan alasan tidak cukup buktinya, dengan cepat menyelesaikan kasus. Medali prestasi di dadanya yang dia banggakan sekarang tidak sebagus dekorasi biasa. Apakah dia hanya bisa menyerah untuk balas dendam? Tentu saja tidak. Dia menjual rumah tuanya, membeli sebuah alat balas dendam. Setelah menyelidiki kegiatan para pemuda itu, beberapa hari kemudian, si kakek berpura-pura melihat tetangga bermain catur di bawah. Sampai ketiga pemuda itu keluar, memastikan mereka sudah naik ke atas. Dia segera pergi dan berlari, masuk ke kamar dan mengambil senapan yang sudah dipersiapkan. Menemukan tempat sempurna dan lensa 8 kali lipat, dan sasaran yang tepat. Di saat ini sebenarnya bisa dengan gampang membunuh mereka. Tetapi dia tiba-tiba ragu. Mengingat cucunya yang kasihan, dia mengangkat senapannya lagi. Ternyata si kakek tidak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Tetapi harus tidak membuat jejak pembunuhan. Di saat ini seorang pria mengangkat bir. Si kakek membidik ke botol anggur dengan pas. Menarik pelatuknya. Sasaran pertama berhasil dilenyapkan. Dengan sempurna dibuat menjadi ilusi botol anggur yang meledak. Dia mengambil peluru, mengemasi peralatannya dan pergi dengan tenang. 2 hari kemudian si kakek bersiap lagi. Giliran sasaran kedua. Pemuda itu tahu sudah tidak aman di sini. Berencana pergi dengan mobilnya. Si kakek membidik langsung ke tangki bensin mobil. Menarik pelatuk dan mobil pun meledak dan terbakar. Tubuh bagian bawah pemuda itu juga terbakar menjadi karbon hitam. Meskipun lelaki tua itu membuat ilusi bahwa mobil itu meledak, tetapi kedua pemuda itu sudah terluka parah. Dan mereka adalah gangster terkenal di kota. Kasus terjadi lagi di tempat yang sama. Ini pasti bukan kebetulan. Kepala polisi yang pintar langsung menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah si kakek. Jadi menyuruh putranya sembunyi dulu. Tetapi putranya yang brutal itu sudah ketakutan parah.
Keesokan harinya kepala polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap si kakek. Dikarenakan bukti yang tidak cukup, jadi kepala polisi hanya bisa memperingatinya. Tetapi dengan tenang kakek berkata, "Hal ini sudah terjadi, apa yang bisa kamu lakukan? Siapa yang berani mencari putranya, akan membuatnya hidup selamanya di penjara." Sangat jelas ini adalah ancaman. Kepala polisi mengira putranya sudah terjadi sesuatu. Dia pulang dan mengetuk pintu. Tetapi di dalam tidak ada yang menanggapi. Dia lebih panik, jadi mengeluarkan pistol dan menembak kunci pintu. Tetapi bagian perutnya malah tertembak. Ternyata putranya ketakutan, mengira si kakek datang membalas dendam. Mendengar suara tembakan di luar, dia salah paham dan menembak ayahnya. Perlindungan dari kepala polisi membuat putranya menjadi gila. Dirinya juga jadi korban tembakan anaknya. Ini adalah hasil dari pembalasan seorang kakek demi cucunya. Itu juga hukuman Tuhan atas nasib orang jahat.